Dengan rasa bersyukur itu, apa yang kemudian Pak Danis rasakan? Dengan rasa syukur itu Lebih lega gitu ya? ya lebih lega, bertambah bertambah keyakinan Tidak saya. ada kekhawatiran, kecemasan masa depan, Ya, kekecewaan masa lalu gitu ya, karena ya kalau sudah bersyukur berarti kan tidak akan pernah menyesali yang sudah terjadi dan ya. tidak mencemaskan yang belum terjadi ya Pak Danis ya. Kalau mencemaskan kan berarti kan kita ada di masa depan, Pak. Iya, apalagi dengan khawatir Iya, apa yang belum iya, terjadi ya, iya, khawatir. Kenapa kita mau ada di masa depan gitu? padahal hidup kita sekarang hari ini. Iya. Kalau untuk saya ya seperti itu, Pak. Maksudnya eh, kalau kita takut ya berarti kan kita berada di masa lalu, Pak. Ya kan? Kalau kita khawatir, mikirin segala macam, kita ada di masa depan. Yang terbaik apa ya lakukan yang masa sekarang, yang sekarang kita lagi ada gitu loh. Oke, nah selain tadi kesehatan yang sudah lumayan membaik ya setelah menjalani sadar napas dengan rutin gitu. Nah ada nggak Pak kisah atau peristiwa gitu ya yang menyertai sadar napas? Jadi ketika melakukan sadar napas lalu terjadi apa yang menurut Pak Danis itu berkesan gitu? Sebenarnya ya itu kalau kalau yang sebenarnya yang waktu sadar nafas yang paling berkesan ya ketika saya bisa merasakan gitu loh Pak, bisa merasakan energi itu masuk ke tubuh saya, getarannya segala sampai sampai terasa sekali yang terutama Mm-mm. yang karena saya memang fokusnya di Saraf kejepit itu ya. kesehatan, jadi terasa memang di badan di bagian-bagian yang saya rasakan kurang sehat gitu loh Pak. Mm-mm. Dan diberi perhatian lebih khusus ya. Ya, kalau yang lainnya kan menurut saya ya itu mungkin bonus Pak ya. Misalnya ada mengenai cahaya lah segala macam itu kan ya. Ya, Gimana maksudnya Pak cahaya itu? ya maksudnya ketika saya sadar nafas melihat cahaya seperti lingkaran itu loh Pak, seperti pusaran tertentu yang terakhir terakhir itu seperti pusaran lingkaran. Saya pikir seperti waktu itu seperti black hole ya Pak ya. Di mana Pak itu cahayanya? Di depan saya seperti black hole tapi kok saya lihat lama-lama berwarna putih gitu Pak cahayanya berputar tapi kan saya karena memang niat ya sudah ya saya sedang SN ya sudah saya itu ada di depan saya tetap SN kalau enggak saya fokus ke cahaya. Hmm, ya, ya, Pak Dani setelah melewati masa-masa hidup yang tadi sudah diceritakan ya, Ya, terpuruk, kemudian ya, sekarang sudah bangkit lagi, ya, ya, yang dulu mobil, rumah, motor dijual dan sekarang itu sudah bisa dimiliki lagi ya, Pak ya. ya, Mm. alhamdulillah Pak. Nah, apa yang pesan yang bisa disampaikan ke saudara kita yang barangkali mengalami hal serupa gitu? Ya, ya. Memang mungkin ya Pak ya agak kadang-kadang agak sulit kalau kalau memang benar-benar kita tenggelam di dunia gitu loh, Pak, benar-benar di dunia. Memang harus benar-benar mungkin awalnya lepas dulu Pak dunianya, Pak. Nah, saya mungkin menjelaskannya agak-agak bingung Pak ya. Kalau buat saya ya itu yang selalu yakin dengan apa yang difirmankan Allah Pak. Yang tadi Yang sudah dijanjikan Tuhan ya, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji ya, iya sabar selalu menepati janji. belajar mengenal diri. Kalau istilah dari teman saya, berdamailah dengan diri kamu sendiri. Itu ya belajar sabar, bersyukur gitu. Dan Ya, dan terutama juga berkesadaran ya Pak ya. iya benar Pak, kesadaran. Pak. Nah, berkesadaran menurut versi Pak Danis seperti apa? Iya kalau menurut saya sih berkesadaran itu ketika kita sudah memahami kehidupan dan proses penciptaannya Pak. Gitu. Dan kita sudah bisa selaras dengan alam dan ya itu untuk mencapai kesadaran itu sangat berat kalau kita masih terlalu memikirkan dunia, Pak. Ya, Hmm. dunia itu boleh dipikirkan, tapi Bukankah kita juga membutuhkan Pak untuk bisa survive hidup di dunia? iya, Butuh materi, butuh kecukupan, uang dan segala macam. iya, Pak.
Bener Pak, itu bener banget. Cuman kalau buat saya hanya ikhtiar aja yang bisa menghasilkan itu Pak ya. Maksudnya saya kita ditugaskannya berikhtiar saja. Masalah hasil bukan urusan kita. Kalau saya sendiri matematika dipakai buat kehidupan itu memalah bingung Pak. Jadi nggak akan mau seperti apapun nggak akan gitu Pak. Kenapa Pak? Karena terlalu banyak hal-hal ajaib ya. Iya, maksudnya sekarang Bapak sekarang kalau saya kerja saya gaji 5 juta, saya udah ngitung buat ini lah kok 10 juta dari mana ya dapatnya? Pasti kan begitu, Pak. Ya, ya. Kebanyakan juga begitu, kebanyakan orang kebanyakan lah ya Pak ya. Saya bukan ini, saya sendiri juga masih belajar. Kita ketika kita memikirkan dunia dan kita sampai pusing, sampai stres itu, maka kita nggak akan bisa berpikir apa-apa Pak. Iya, oke. Bapak lagi pusing nih, mungkin maaf ya Pak, Bapak punya hutang, punya tanggungan segala macam, terus dipikirin terus dimasukin ke hati, yang ada stres dan tidak bisa berpikir. Dan malah nggak ada solusi ya? Dan malah nggak ada solusi. Atau malah muncul masalah baru? Iya, itu benar Pak, stres Pak. Oh iya, satu lagi Pak, mungkin yang saya dapat dulu itu mungkin bisa diterapkan, jangan pakai hatimu untuk dunia, hatimu hanya untuk yang di atas, bukan untuk istri kamu, bukan untuk anak-anak kamu, bukan untuk semuanya, hanya untuk yang di atas. Di situ itu saya belajar menerapkan Pak, karena kita stres itu datangnya kan dari hati Pak, sudah nggak selaras dengan pikiran. Mau pusing apapun kita, kalau hanya di kepala kita nggak akan stres. Tapi kalau stresnya sudah sampai ke hati, itu baru akan parah ya. Oke, berarti itu kaitannya dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa, atau mungkin juga kesehatan spiritual ya Pak ya? Itu salah satu kesadaran Pak. Kesadaran ya. Ya. Kita sudah sadar bahwa kita tidak menggunakan hati kita untuk masalah dunia. Ya. Oke, tadi ada satu kata kunci yang sangat menarik ya, tentang kebercukupan ya, bahwa kita sebenarnya sudah dijamin cukup gitu. Terbukti keajaiban-keajaiban yang terjadi itu sudah menunjukkan itu, bahwa kalau menuruti keinginan kita itu tidak akan pernah habis, dan mungkin akan banyak keinginan-keinginan yang tidak bisa terwujud. Tetapi kalau yang kita pikirkan adalah kebutuhan, maka Tuhan sudah menjamin bahwa hidup kita pasti cukup. Gitu ya Pak? Ya benar Pak, benar. Ya, keren ya. Dan jangan mungkin kenapa kita pusing, kenapa stres, karena kita mikirin orang lain juga gitu. Kan kadang-kadang mungkin ya ada, wah tetangga ini kok udah beli mobil segala macam. Kan yang tetangga mah biasa aja nggak pusing, kita yang pusing kan Pak. Buat apa gitu? Ya, kalau itu sih namanya dengki Pak. Lihat orang lain bahagia, kita yang adem panas. Itu kan karena hatinya dipakai Pak. Ya, salah satu yang menyebabkan kita stres ya itu hati kita, karena memasukkan semua masalah dunia ke hati, ya seperti itu Pak. Iya. Iya ya. Ya, oke. Ya, pemirsa Rumah Sehat Nuswantara, kalau Anda mungkin juga punya pengalaman serupa atau pengalaman yang lain, dan kemudian bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara kita yang lain, silakan Anda bisa menuliskan di kolom komentar, baik pendapat, pengalaman, ataupun barangkali juga pertanyaan. Silakan Anda tulis di kolom komentar ini. Dan di setiap hari Jumat kami hadir dengan Inspiratif Talk Show yang menghadirkan inspirasi, testimoni, dan juga motivasi untuk Anda semuanya, khususnya keluarga Rumah Sehat Nuswantara. Nah, malam hari ini kami sedang berbincang dengan Pak Danis dari Bogor, anggota Rumah Sehat Nuswantara, yang membagikan pengalamannya bagaimana menjalani kehidupan dan pernah menghadapi badai, namun kemudian bisa menjalaninya atau melewatinya dengan selamat ya Pak ya. Mengapa dengan selamat? Karena ya tidak habis-habisan, maksudnya sampai hari ini juga masih bisa hidup sewajarnya gitu ya Pak ya. Iya. Oke, menarik sekali tadi menyimak kisahnya Pak Danis ya.